Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ghafiril dhanbi wa qabilut tawbi syadidul iqabi la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haq harisun 'alaiha wa aujaba tabsyiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يهلكون عنها إلا هالك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita. Salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh manusia adalah di saat Allah memberikan kedipan mata kepada kita. Dalam satu hari mata kita itu berkedip lebih dari 5.000 kali. Bayangkan saja kalau seandainya Allah tidak memberikan auto kedip, maka mata kita itu akan berair dan akan tegang. Namun ini salah satu daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, pada tubuh kita, sehingga kapan saja mata kita membutuhkan untuk kita kedipkan, dia langsung akan berkedip. Maka oleh sebab itu, mari senantiasa kita memanjat dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan umat manusia sehingga keluar dari alam kejahiliahan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Alhamdulillah, subuh ini merupakan subuh ke-9 kita bertemu di Senin yang penuh dengan keberkahan ini. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita niatkan iktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah mencatat segala kebaikan yang kita lakukan sehingga ini menjadi salah satu bentuk tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh di masjid ini merupakan subuh yang bisa dikatakan sangat luar biasa, karena tidak semua masjid menggunakan waktu jeda antara azan dengan qamat yang panjang seperti masjid ini. Rasul mengatakan bahwasanya pintu langit itu terbuka pada saat azan menunggu iqamah. Kalau di Madinah, Masjidin Nabawi, itu jedanya sampai dengan setengah jam. Bayangkan, kenapa? Karena pada saat jeda tersebut, maka disitulah pintu langit itu terbuka. Dan pintalah kepada Allah. Kalau kira-kira banyak sekali permintaannya dan tidak tahu mau minta apa, waktu yang sempit 10 menit itu, maka beristighfarlah. Karena dengan beristighfar, maka Allah akan memberikan apa saja yang kita tidak sempat kita mintakan tadi. Ini merupakan salah satu kelebihan di masjid ini dan ini harus dipertahankan. Saya tidak menyarankan kepada BKM untuk diperpanjang lagi, nanti takut ada yang punya hajatan lain misalnya. Tapi 10 menit itu sudah oke. Kalau Madinah itu sampai dengan setengah jam, dan itu orang khusyuk sekali berdoa dan mereka meyakini sekali. Ini adalah perkataan Rasul bahwasanya pintu langit itu terbuka. Maka disitulah kita meminta kepada Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita masih mengalami masa-masa pandemik, maka protokoler itu harus diikuti. Ya.
Misalnya harus menjaga jarak, harus menutup hidung, harus mencuci tangan. Itu semua harus kita lakukan. Bukan berarti sewaktu kita sudah salat, sudah mendekatkan diri kepada Allah dan kita tidak akan terkena virus, itu salah. Protokoler itu harus kita ikuti, SOP itu harus kita jalankan, dan itu juga harus sering diingatkan, senantiasa diingatkan. Karena yang paling menarik, Ibnu Hajar Al-Asqalani itu pernah menceritakan di saat Mesir menimpa wabah besar sampai meninggal 2 juta orang, ya, beliau itu menceritakan, bahkan di Masjid Al-Azhar sendiri, di Masjid Al-Azhar mereka semuanya belajar untuk bertawassul. Pada saat itu mereka berdoa bersama-sama untuk tidak kena, tapi mereka tidak melakukan hal-hal preventif, hal-hal yang bisa mencegah. Apa yang terjadi? Korban tetap berjatuhan. Walaupun kita sembahyang, kita minta sama Allah, tapi kita tidak mempunyai upaya dan kita tidak mau berusaha untuk mencegah dari terjangkitnya wabah, maka itu tidak akan pernah terjadi. Oleh sebab itu umat Islam yang dirahmati Allah, jamaah sekalian, bertawakal itu bukan dengan pasrah saja, itu salah. Akan tetapi kita bertawakal itu berusaha sebaik mungkin, dan kita tidak perlu takut. Tidak perlu takut, akan tetapi kita perlu melakukan langkah-langkah yang memang harus dilakukan. Kemarin subuh saya mendapatkan berita dari teman saya, alumni dari Al-Azhar Kairo. Dia tinggal di Maryland. Dia positif corona. 2 hari yang lalu dia positif corona. Hari ini hari ketiga. Dan dia melakukan isolasi. Saya tanyakan, kenapa kira-kira bisa terjangkit virus? Dia ceritakan bahwasanya kemungkinan 90% terjadi karena penyebaran melalui uang kertas, transaksi uang. Maka kalau misalnya ibu-ibu, bapak-bapak yang menjadi pedagang, cucilah tangan. Setelah pegang uang, cucilah tangan. Dan hal ini juga terjadi di Italia dan beberapa negara yang lain. Di saat mereka memegang uang, dan uang itu merupakan carrier, tempat terjadinya perpindahan antara satu virus dengan virus yang lain. Ini merupakan mukadimah, dan selalu diingatkan seperti ini, perlu diingatkan seperti ini, sama seperti waktu kita naik pesawat. Kita selalu diingatkan di mana pintu emergensi ini, bagaimana cara keluar. Ini sebenarnya yang harus kita lakukan untuk umat Islam supaya kita bisa beribadah lebih lagi kepada Allah dengan diberikannya umur kepada kita. Kita sudah membacakan hadis ke-10 tentang tanda-tanda kiamat kecil, dan insyaallah pada pagi yang berbahagia ini kita akan membacakan hadis yang ke-11 tentang tanda kiamat kecil, yaitu mengenai tahun kedustaan, di mana kebohongan itu merajalela pada tahun-tahun itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sayati 'alan nasi sanawatin khadda'at yusaddiquna fiha al-kadhib wa yukadzibuna fiha as-sadiq wa yu'taminu fiha al-kha'in wa yakhunu fiha al-amin wa yantiqu fiha ruwaybidah. Qila ya Rasulullah wa ma ruwaybidah? Qala rajulun tafih yantiqu fi amril 'ammah. Dari Abu Hurairah bahwasanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, sayati 'alan nasi sanawatin khadda'at, bahwasanya akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan kebohongan. Yusaddiquna fiha al-kadhib, mereka mempercayai orang-orang yang berdusta. Wa yukadzibuna fiha as-shadiq, dan mereka mendustai orang-orang yang mengatakan yang benar. Wa yu'taminu fiha al-kha'in, dan mereka meyakini orang-orang yang pengkhianat. Wa yakhunu fiha al-amin, dan mereka mengkhianati orang-orang yang amin, yang jujur. Wa yantiqu fiha ruwaybidah, dan pada saat itu ruwaybidah itu merupakan orang yang berbicara, menjadi referensi bagi umat Islam untuk bertanya tentang segala hal. Qila, dan pada saat itu para sahabat menanyakan, ya Rasulullah, wa ma ruwaybidah? Apa itu ruwaybidah? Qala rajulun tafi yantiqu fi amrin 'am, orang bodoh yang berbicara pada urusan publik. Itu yang dinamakan dengan ruwaybidah. Jamaah yang dirahmati Allah,
Ruwaibidah itu memang nama bahasa Arab dan bagus, terdengarnya enak. Tapi jangan dikasih nama anaknya Ruwaibidah, ya, karena artinya tidak baik. Orang kita kan sering atas nama bahasa Arab kaguduk nanan. Tupuduk-puduk kalain arti. Ruwaibidah itu orang bodoh yang berbicara tentang urusan agama, tentang urusan publik. Ini merupakan sebuah kenyataan yang terjadi di akhir zaman. Bagaimana sekarang sebuah kepercayaan bagi umat manusia, ya, yusaddiquna fihal kadzib. Mereka itu mempercayai orang-orang yang berdusta. Hal ini sudah terjadi dan sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Coba bayangkan, di saat ada orang yang menonton Korea sampai meneteskan air matanya. Nonton sinetron, klik, musuk-musuk kedai klik. Padahal yang sinetron. Nonton India. Waktu itu ada yang menceritakan, sedih sekali film Kucu-Kucu Hutahi. 3 kali nonton, 3 kali nangis. Padahal itu film. Dia bersandiwara, dia mati. Padahal dia tidak mati. Inilah yang dinamakan dengan yukadzibuna fihal shadiq. Mendustakan, mempercayai orang-orang yang berdusta. Sehingga dalam bahasa lain, semua indikator terjadinya kiamat itu di saat kita mempercayai orang yang berbohong dan mengkhianati orang yang terpercaya, itu yang dinamakan dengan istilah inqalabul mizan. Sudah berbalik semua takaran. Takarannya itu sudah berbalik semuanya. Yang benar kita tidak mempercayai, yang berdusta kita percayai. Berapa banyak di saat orang mau menghabiskan waktunya untuk menonton di bioskop. Alhamdulillah kita nggak ada bioskop di sini. Tapi kita punya YouTube. Kita menonton, menghabiskan waktu di YouTube, membuka WA, membuka Instagram berjam-jam. Padahal kita tahu semuanya bahwasanya membaca Al-Quran itu jauh lebih bermanfaat, tapi kita masih mau melalaikan diri kita dengan hal-hal yang dikatakan di dalam hadis ini. Kita masih mau melalaikan diri kita dengan hal-hal seperti itu. Inilah yang dinamakan dengan ketidakadilan di dalam diri kita. Hari ini coba lihat bagaimana dihargainya seorang tenaga medis. Sayang sekali melihat bagaimana penghargaan terhadap tenaga medis. Mereka itu mengorbankan jiwanya untuk keselamatan dan untuk kesehatan orang semuanya. Tapi dibayar berapa mereka? Coba lihat, bandingkan sekarang. Bandingkan dengan seorang pemain sinetron. Sekali tampil, sekali show itu sampai dengan 20 juta, 30 juta. Inilah yang dinamakan dengan inqilabal mizan. Al-mawazin yang qalib. Hana Pak Matli. Semua sudah berbalik. Dan inilah yang dinamakan dengan kehidupan dunia kapitalis. Kita ini dipaksa, Bapak Ibu semuanya, jamaah yang dirahmati Allah, untuk hidup agar kita ini bisa menikmati kehidupan kita yang dinamakan dengan menikmati kehiburan. Dipaksa kita bekerja kita, tapi pada ujungnya itu ditawarkan sebuah yang dinamakan dengan entertainment. Ini udah capek-capek kerja, maka ini harus dinikmati. Ini kapitalis. Bagaimana cara menikmatinya? Pergi jalan-jalan, shopping, nonton. Padahal kita tahu semuanya bahwasanya sedekah itu jauh lebih bermanfaat, dan itulah yang memang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi masih mau membelanjakan hartanya kepada hal-hal yang memang tidak bermanfaat. Inilah yang dinamakan dengan hadis ini menyebutkan bahwasanya semua urusan itu sudah berbalik. Ya. Wa yu'tamanu fihal kha'in, dan mempercayai orang-orang yang khianat. Berapa banyak di antara umat Islam yang mau menerima bayaran di saat pemilihan. Ini merupakan
gambaran tanda akhir zaman, tanda kiamat kecil. Wa yu'tamanun al-kha'in. Kita mempercayai orang-orang memang jelas-jelas mengkhianat. Ya. Bagaimana kita tahu? Tidak pernah pergi ke masjid, tidak pernah kita melihat dia pergi salat, tapi kita pilih juga dia sebagai pemimpin. Dan yang paling menarik, pada saat Abu Bakar diangkat sebagai khalifah, Abu Bakar tidak mau dan dipaksa oleh Umar pada saat itu. Apa yang dikatakan oleh Umar? Bahwasanya Rasul telah mempercayai engkau pada urusan agama di saat dia masih hidup, wahai Abu Bakar. Bagaimana kami tidak mempercayai engkau dalam urusan dunia kami? Ini sebenarnya menjadi tolak ukur bagi kita di saat kita melihat pemimpin urusannya itu adalah dalam hal urusan agama. Kalau pemimpin itu pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, maka pilihlah dia. Dan hari ini semua itu berbalik. Begitu mau pemilihan, satu kampung disiram, seruk 30 juta. Semua berbalik suara. Seharusnya yang mau menjadi pemimpin itu adalah orang yang berada di dalam jamaah ini. Masjid merupakan sebagai Islamic Center bagi calon para pemimpin. Orang-orang yang akan memimpin negeri ini adalah berasal dari masjid. Tolak ukurnya gampang sekali. Kalau misalnya ada nanti caleg ke depan yang mencalonkan diri, pernah nggak ke masjid? Itu saja. Kalau misalnya kampung kita ada berapa kakak, pasti akan lahir beberapa pemimpin baik DPR, DPRK, misalnya apa saja namanya. Pasti. Kenapa? Karena interaksi di sini. Di saat dia mempunyai kelebihan, di mana ada orang meninggal misalnya, dia kirim terus air, dikirim sumbangan, jelas bantuannya dan jelas kontribusinya. Dan ini tidak seperti yang dikatakan di dalam hadis. Dalam hadis ini dikatakan bahwasanya wa yu'tamanul kha'in wa yakhuna fihal amin, dan dikhianatinya orang-orang yang amin. Sekarang yang menjadi pertanyaan para jamaah sekalian, siapa yang dinamakan dengan amin? Orang yang terpercaya itu apa? Siapa? Bukan perkataan manusia. Alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum. Ya, bukan manusia, bukan si fulan yang mengatakan amin, bukan si pulin. Ya, bukan manusia biasa. Tapi yang dinamakan dengan amin itu adalah perkataan orang-orang yang sahibul zulunqul, orang yang mempunyai akal sehat. Dan hal ini dibuktikan oleh sebuah hadis Rasulullah SAW di saat salah satu jenazah lewat di depan Rasulullah. Hadis diriwayatkan oleh Anas. Marra 'ala Nabi SAW jenazah. Pada saat itu lewat jenazah di depan Nabi, maka para sahabat itu memuji jenazah tersebut. Wajabat, kata Rasul. Famal wajabat ya Rasulullah? Apa yang wajib wahai Rasulullah? Pada saat itu ada beberapa sahabat yang memuji jenazah yang meninggal itu. Oh nyanci asal surga, oh nyanci urengget. Seperti itu ya. Bukan pemaksaan. Contoh pemaksaan, pukuhnya urengget. Nah, bukan, tapi memang terkeluar dari lubuk hati yang paling dalam dari kita. Kita tahu siapa orang baik di kampung kita. Nyanci asal surga urungnya. Hantam gekeng gegok. Tidak pernah menceritakan tentang orang, pergi ke masjid, pulang, komunikasinya baik, ramah, itu kan? Sewaktu Rasul mendengarkan ada sahabat yang mengatakan memuji jenazah tersebut, maka Rasul mengatakan wajib baginya. Apa yang wajib Rasul? Wajib baginya surga. Dan Rasul menambahkan, "Antum syuhada'ullahu 'alal ardh." Bahwasanya kita umat Islam ini merupakan sebagai saksi Allah di atas muka bumi. Dan ini akan kita bersaksikan nanti pada akhir zaman akan kita bahas nanti wa'dul haq, janji pasti ini bagaimana kesaksian kita kepada umat-umat terdahulu. Ya, umat-umat terdahulu. Di antara kita nanti akan dipanggil, di cross check, ya.
Akan ditanyakan informasi silang. Wahai fulan, apakah benar risalah ini telah diturunkan kepada umatnya Fir'aun? Dan kita menjadi saksi. Dari mana kita bisa mengetahui bahwasanya Al-Qur'an, bahwasanya umat Fir'aun itu telah diutus Rasul? Dari Al-Qur'an. Dan ayat itulah yang dibacakan oleh sahabat. Nabi menangis, meneteskan air matanya. Ini merupakan sebuah janji pasti. Janji pasti. Hadis yang kita sebutkan tadi, yang kita bacakan dari Rasulullah SAW itu merupakan janji pasti bahwasanya ini sudah terjadi hari ini. Dan berikutnya Rasul mengatakan, wa yantiquna fiha ruwaibidah. Wa yantiqu fiha ruwaibidah. Berapa banyak hari ini orang yang diletakkan peci, ya kan? Yang diletakkan surban, dipakaikan baju, disuruh berbicara masalah agama. Coba perhatikan sekarang beberapa televisi. Datang diundang, ditanya, bagaimana hukumnya ini? Oh, enggak ada seperti itu dalam Islam. Cerita dia panjang lebar. Di luar televisi, apa kerjaannya? Nauzubillah. Dan saya diceritakan oleh salah seorang teman yang diundang seperti itu juga oleh televisi. Kalau dia mau menggol ide yang ditawarkan oleh si ini, maka dia akan mendapatkan bayaran waktu itu sekitar 30 juta untuk sekali show. Inilah orang-orang yang menjual agama bithamanin qalil. Orang-orang yang menjual agama dengan harga yang murah. Hal seperti ini memang harus menjadi perhatian khusus bagi kita. Jangan sampai kita menjadikan referensi kita orang-orang yang ruwaibidah, orang-orang yang memang tidak mengetahui apa itu khilafah, apa itu tentang syariat, apa itu tentang aqidah, dan itu menjadi referensi hanya karena diletakkan pakaian oleh salah seorang atau oleh institusi, oleh siapa saja. Maka dia mengatakan, oh tidak apa-apa menari. Menari itu kan fun, ya, fannun. Menari itu kan merupakan seni. Oh, riba itu bukan masalah. Itu yang dikatakan. Riba itu tidak pernah dilarang dalam Islam. Dia mengeluarkan fatwa seperti itu. Kenapa? Karena riba itu merupakan unsur perekonomian. Ekonomi itu kan harus pintar-pintar. Begitu dalil yang mereka keluarkan. Inilah sebuah kebodohan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memang tidak mengetahui agama, dan ini menjadi referensi. Di saat orang-orang seperti itu, itulah orang-orang yang diikuti oleh umat manusia. Hadirin yang dirahmati Allah, hadis ke-12 mengenai tanda kiamat kecil, yaitu mengharapkan kematian, tapi bukan dalam urusan agama. Mengharapkan kematian karena banyaknya fitnah yang terjadi pada akhir zaman. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi," demi jiwaku pada tangannya, la tadhhabanna dunya hatta yamurru rajul bil qabri fayatamarra alaihi wa yaqulu ya laitani makana sahib hadzal qabr wa laysa bihi ad-din wa ma bihi illa ibtila. Hadis muttafaqun alaih, boleh dilihat di dalam Riyadhus Shalihin juz 14. Fitnah yang bertubi-tubi itu akan membuat kita yang hidup di akhir zaman itu akan meminta kematian. Karena kita tidak sanggup lagi. Ledak kecobaan, haid dan henle. Ini yang digambarkan di dalam hadis tersebut, bahwasanya pada nanti suatu hari di saat fitnah itu datang bertubi-tubi, ya, maka pada saat itu seorang manusia dia akan meratapi di kubur saudaranya. Kalaulah saja saya menjadi seperti orang dalam kubur ini, maka saya akan sangat-sangat senang.
Ini merupakan sebuah kenyataan yang akan terjadi nanti. Pada saat semua cobaan-cobaan ini akan terjadi. Berapa banyak hari ini? Mohon maaf, bagi orang-orang yang tidak beragama, mereka yang hidup di Eropa, di saat virus ini terjadi, maka mereka semuanya meminta mati. Dan ini terjadi di Jerman. Dia daripada stres menghadapi menghadapi virus ini, dia bunuh diri. Padahal pada suatu hari itu, di saat Abbas paman Nabi itu sudah berumur tua, Abbas itu meminta kepada Rasulullah untuk dimintakan supaya meninggal sajalah. Nah, kenapa? Karena sudah sakit-sakitan, dah kak. Ya Allah, aku mati ke dihlu. Bahasa Acehnya seperti itu. Itu tidak boleh meminta seperti itu. Tidak boleh. Kenapa? Karena di saat kita menerima ujian ini merupakan rahatun lil mu'min. Ini merupakan sebagai ujian bagi kita. Wa hasratun lil kafir. Dan ujian tersebut itu bala bagi orang-orang kafir, tetapi bagi umat Islam yang menerima berbagai macam ujian, ini merupakan sebuah kenaikan kelas kita. Sehingga Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian. Hadis dari Abi Hurairah juga, Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna ahadukumul maut li dhurrin asabahu. Nah, sewaktu Abbas meminta kepada Nabi, wahai anak saudaraku, pintalah kepada Allah supaya umurku ini sudahlah, capek sekali sudah sakit ini. Pada saat itu Rasul mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut li dhurrin, karena adanya darurat, karena adanya musibah yang menimpa. Tidak boleh kita meminta. Ya, tidak boleh kita meminta untuk kita cepat mati. Akan tetapi pintalah. Falyaqul Allahumma ahyini ma kanat hayatun khairun li. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafa khairan li. Ya Allah, berikanlah kepadaku kehidupan seandainya kehidupan itu baik bagiku, dan matikan aku seandainya tidak ada lagi kebaikan bagi agamamu. Ini merupakan doa yang memang dianjurkan kepada kita untuk kita mintakan setiap hari. Ya Allah, nepu udip long seandainya long mendengna manfaat bagi agama dron, ya Allah. Necabut nyawang long seandainya long hanali manfaat bagi agama dron. Ini sebenarnya yang harus kita mintakan. Bukan kita memintakan supaya kita dipanjangkan umur. Bahaya. Dan ini disampaikan di dalam Al-Quran. Ya. Disampaikan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Wala tajidanna ahrasan nasi ala hayatin wa minal ladzina asyraku. Ya. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azabi an yu'ammar. Kalaupun seandainya Allah memberikan kita umur 1000 tahun lagi, ma yuzahzihi minal azabin nar, maka tidak akan terbebas dia itu dari siksaan api neraka. Apa gunanya umur 1000 tahun? Kalau seandainya kita tidak bisa terbebas dari api neraka. Dan ini disampaikan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 96. Jangan pinta panjang umur, tapi pintalah keberkahan. Karena khairiyat indallah, kebaikan itu adanya di sisi Allah. Allah lebih tahu. Mungkin bertambah umur kita beberapa tahun lagi sehingga kita bisa bertobat kepadanya. Dan ini terjadi pada salah seorang guru kami, Abu Haji Ismail Ibrahim, pimpinan Pondok Dayah Husnul Ulum Langsa. Pada saat itu beliau menceritakan kepada kami pada tahun 91. Pada tahun 70-an beliau dinyatakan oleh dokter sakit cacing pita pada saat itu. Beliau menceritakan seperti itu dan umurnya tidak panjang lagi. Dan beliau sudah melihat taman. Dalam hadis diriwayatkan oleh Ahmad, apabila engkau melihat taman dan burung, maka itu bertanda bahwasanya engkau akan meninggal.
Pada saat itu beliau baru membangun Bustanul Ulum, masih di Jalan Irian di Langsa. Dan beliau menceritakan kepada kami pada tahun 91 waktu itu. Dan beliau berdoa pada tahun 70-an itu, berdoa, ya Allah, jika umur saya ini bermanfaat bagi agamamu, maka panjangkanlah umur. Jika tidak ada manfaat lagi bagi agamamu, maka ambillah nyawa saya. Beliau tamatan dari Makkah, Masjidil Haram pada tahun 40-an, alumni di sana. Pada saat itu beliau menceritakan itu dan umurnya masih ada, alhamdulillah. Sampai dengan tahun 91 beliau ceritakan, kejadiannya dari tahun 70, 91 beliau ceritakan, dan pada tahun 96 beliau meninggal dunia. Kenapa? Karena yang tahu kebaikan pada umur kita itu adalah Allah. Maka gunakan segala keberkahan yang diberikan oleh Allah itu untuk bisa menunjang agama Allah. Kita peruntukkan umur yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita abdikan diri kita untuk menunjang agama Allah. Pergunakan sebaik mungkin, karena ini merupakan sebuah investasi yang paling mahal. Di saat kita bisa mendedikasikan diri kita kepada perjuangan agama Allah, ini merupakan sebuah dedikasi yang paling baik. InsyaAllah kita akan sambung dengan hadis yang lain tentang kiamat, dan kita akan menceritakan InsyaAllah Senin yang akan datang tentang hadis yang masyhur, hadis Umar ketika melihat Jibril bertemu dengan Rasul. Rasul ditanyakan tentang kapan kiamat dan Rasul tidak menjawab dan menjelaskan syarat-syaratnya. InsyaAllah akan kita sambung pada Senin yang akan datang kalau Allah memberikan umur kita panjang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.